Shalom jemaat BFA. Saya memberi judul renungan pagi ini, kasih karunia adalah pribadi, bukan doktrin. Banyak orang bertanya, oh gereja BFA, Injil kasih karunia. Ya, kasih karunia adalah pribadi Yesus sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tahukah Anda yang membuat kekristenan itu unik dan kuasa untuk membebaskan manusia dari semua ketakutan, pikiran penghukuman, dan kecanduan. Sementara sistem dunia dikendalikan oleh moral, peraturan, dan hukum. Kekristenan bukanlah aturan. Kekristenan adalah tentang hubungan dengan Tuhan yang Maha Besar. Danlah yang bekerja di dalam kita, untuk kita, melalui kita. Dan melalui hubungan ini, hidup kita ditransformasi. Tuhan ingin mempunyai hubungan dengan kita. Maka Yohanes berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikan bahwa hukum Taurat diberikan. Ini berbicara tentang adanya jarak. Sebaliknya kasih karunia datang. Kasih karunia adalah pribadi Yesus yang menghampiri saudara dan saya. Hukum Taurat ditulis di dua loh batu yang dingin, keras, dan bukan pribadi. Kita tidak bisa punya hubungan dengan dua loh batu. Tapi kasih karunia itu lembut, hangat. Kasih karunia bukanlah doktrin atau pengajaran gereja BFA. Kasih karunia adalah pribadi Yesus. Dan kita bisa mempunyai hubungan dengan pribadi. Maka itulah yang saya beritakan. Injil kasih karunia. Injil pribadi Yesus. Yesus tidak tertarik semata dengan ketaatan Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Tuhan yang penuh cinta dan ingin punya relasi intim dengan kita. Jadi ketaatan adalah sebuah transformasi yang lahir dari sebuah hubungan, bukan karena peraturan. Yesus datang, disalib untuk menghapus dosa kita, menebus hidup kita dengan hidupnya, sehingga kita punya hidup yang berkemenangan sekarang. Pengorbanannya menggenapi semua tuntutan hukum Taurat bagi kita. Semua yang tidak dapat kita lakukan, Dia lakukan untuk kita. Inilah yang selalu saya khotbahkan di gereja BFA, bahkan di gereja lain ketika saya diundang. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi kudus dan benar sekali untuk selama-lamanya. Kita dapat punya hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, dan menghampiri hadiratnya, tahtanya dengan penuh keberanian, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa terhukum. Saat iblis mendakwa saudara dengan kegagalan Anda mentaati hukum Taurat, alihkan pandangan saudara bukan pada diri Anda sendiri, melainkan pada apa yang telah Yesus bayar di kayu salib. Kita adalah milik Kristus sekarang, sehingga kita disebut Kristen. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita telah dibeli lunas oleh darah Yesus yang tak ternilai harganya. Darahnya tercurah bagi kita, sehingga menjadikan hubungan kita dengan Yesus aman. Inilah dasar kita menghampiri dan menerima kebebasan dari Juru Selamat kita. Maka sebelum kita mulai aktivitas hari ini, hampiri tahtanya yang penuh dengan kasih karunia. Sebab kasih karunia adalah pribadi Yesus sendiri. Saya mengajak Anda untuk bertumbuh dalam ibadah gereja BFA. Baik di BTC Ruang Balaria, setiap hari Minggu jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Juga di Baros BFA House of Grace, ibadah jam 10, juga ibadah hari Kamis di PTC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.